Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliasa Danira, NIM 12011183377 dari kelas TI 4203 akan menjelaskan laporan pengembangan peta kendali mutu. Di sini saya menggunakan produk Starbucks pada bagian 1, itu menentukan CTQ dan CTP yang akan dikendalikan. Deskripsi produknya itu yaitu Starbucks adalah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berpusat di Seattle, Washington. Kedai Starbucks yang pertama didirikan di Seattle pada tanggal 30 Maret 1971. Starbucks menjual kopi, minuman panas berbasis espresso, minuman dingin dan panas lainnya, makanan ringan serta cangkir dan biji kopi. Starbucks menjual minumannya dengan berbagai ukuran seperti tall, grande, dan venti. Lalu di sini terdapat voice of customer terhadap produk yang saya gunakan. Lalu ini ada tabel rekapitulasi voice of customer dan identifikasi voice of customer berdasarkan dimensi kualitas. Pada bagian ini terdapat CTQ dan CTP tree. Terdapat 4. Kemudian setelah menentukan CTQ dan CTP, pada bagian ini dilanjutkan dengan menentukan CTQ dan CTP. Dari CTQ dan CTP yang sudah ditentukan pada poin sebelumnya, diambil hanya 2 CTQ dan CTP yang akan dikendalikan. CTQ dan CTP harus dikendalikan karena merupakan karakteristik yang penting dalam menentukan pemenuhan requirement pelanggan. Berikut merupakan CTQ dan CTP terpilih yang akan dikendalikan, yaitu yang pertama itu ada pemilihan bahan baku. Karena dalam pemilihan bahan baku itu menentukan kualitas minuman yang akan dihasilkan. Dengan memilih pilihan yang tepat akan menghasilkan rasa yang nikmat. Untuk CTQ dan CTP terpilih kedua itu ada pemilihan varian rasa. Karena dengan adanya pemilihan varian rasa dapat menimbulkan racikan terbaru yang dapat dikendalikan menggunakan hasil pemeriksaan berupa jumlah defek. Pada bagian 2 itu yaitu menentukan mekanisme pemeriksaan pengendalian. Yaitu terdapat satu CTQ atau CTP yang akan dikendalikan, yaitu pemilihan bahan baku. Lalu setelah itu dilakukan membuat racikan varian rasa baru yang sesuai dengan keinginan customer. Lalu setelah itu dapat disajikan kepada konsumen. Pada bagian 2.2 itu terdapat mekanisme pemeriksaan pengambilan data. Pada data pertama yaitu pemeriksaan CTQ atau CTP dengan jenis data kontinu atau dengan pengukuran langsung. Dimensi yang dikendalikannya itu yaitu pemilihan bahan baku. Dengan alasan dalam pemilihan bahan baku ini menentukan kualitas minuman yang akan dihasilkan. Pilihan bahan baku yang tepat akan menghasilkan rasa minuman yang nikmat. Dengan satuan unit karena yang akan dihitung jumlah bahan baku yang digunakan dengan menggunakan alat pengukuran mesin penghitung barang karena yang akan dihitung adalah jumlah bahan bakunya. Kemudian ukuran sampel dalam setiap pemeriksaannya itu konstan karena pengambilan sampel berdasarkan banyaknya sampel yang akan digunakan dan agar untuk memudahkan proses quality control. Jumlah titik sampel dalam setiap sampel itu ada 3 karena dengan jumlah titik sampel 3 itu sudah cukup. Lalu jadwal pengambilan sampel itu terjadwal karena untuk memudahkan pemeriksaannya. Pada pilihan pada CTQ atau CTP pilihan kedua yaitu menghitung jumlah defek. Deskripsi mekanismenya itu yang pertama cara pemeriksaannya dengan per jumlah unit produk karena minuman diproduksi per unit. Ukuran per pemeriksaannya itu berubah-ubah karena terdapat lebih dari satu ukuran minuman. Kemudian cara menentukan defek atau tidaknya melakukan mekanisme rasa tidak sesuai dengan keinginan customer karena rasa yang dihasilkan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer.
jumlah titik periksanya itu satu, karena proses pemeriksaan hanya dinilai enak atau tidaknya minuman tersebut. Pada bagian 2.2 yaitu terdapat aliran aktivitas pengambilan data mekanisme yang ditemukan. Aktivitas pemeriksaan untuk CTQ terpilih 1, deskripsi kegiatan yang pertama yaitu membuat jadwal pengambilan sampel pemeriksaan, tim petugas yang melakukan pemeriksaan, dan penyiapan alat bantu pengambilan sampel. Jadwalnya itu selama 1 bulan dengan tim pemeriksanya tim quality control dari Starbucks dengan alat bantu Microsoft Excel. Yang kedua, memilih bahan baku yang tepat untuk membuat minuman. Yang ketiga, membuat racikan varian rasa. Dan yang keempat, record data hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh tim pemeriksa dengan output record pengambilan data sesuai dengan ukuran sampel dan sesuai jumlah kali pengambilan sampel. Untuk CTQ terpilih kedua, deskripsi kegiatannya itu yang pertama membuat jadwal pengambilan sampel pemeriksaan, tim petugas yang melakukan pemeriksaan, dan penyiapan alat bantu pengambilan sampel. Dengan output jadwal pengambilan sampel itu setiap hari selama 1 bulan dengan tim pemeriksanya tim quality control Starbucks dengan menggunakan alat bantu Microsoft Excel. Yang kedua, memilih bahan baku yang tepat untuk membuat minuman dengan tim pemeriksa quality control dari Starbucks. Yang ketiga, membuat racikan varian rasa dengan output mendata berapa minuman yang mengalami defect. Yang keempat, record data hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh tim pemeriksa dengan output record pengambilan data sesuai ukuran sampel dan sesuai jumlah kali pengambilan sampel. Kemudian pada bagian 3 terdapat pengambilan data pemeriksaan. Pengambilan data pemeriksaan CTQ atau CTP terpilih 1 itu adalah pemilihan bahan baku. Datanya adalah sebagai berikut. Kemudian pada 3.2 pengambilan data pemeriksaan CTQ atau CTP terpilih 2 yaitu varian rasa dengan data sebagai berikut. Lalu pada bagian 4 ini terdapat pembuatan peta kendali mutu. Pada quality control, penggunaan alat kontrol merupakan upaya nyata perusahaan dalam mengelola kualitas produksinya. Dengan adanya alat tersebut, perusahaan dapat mengontrol sejauh mana proses produksinya mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu alat yang digunakan adalah Statistical Quality Control atau SQC, menurut Ruli dan Nurrahman 2013. Tujuan dari SQC ini dalam pengendalian mutu ialah untuk mengawasi produk agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Metode SQC ini terdapat 2 cara, yaitu dengan cara menggunakan peta kendali dan diagram tulang ikan. Pada CTQ atau CTP terpilih 1, yaitu pemilihan bahan baku dengan pengambilan sampel selama 30 hari. Untuk 1 hari dilakukan sebanyak 3 kali pengambilan sampel. Peta kendali yang terpilihnya yaitu X-bar dan R-bar chart. Datanya adalah sebagai berikut. Untuk R-bar yang merupakan center line pada R-bar chart diperoleh dari perhitungan total R dibagi dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 30. Berikut merupakan hasil dari X-chartnya. Ketika 30 sampel range diplot pada peta kendali di atas, terdapat 9 data yang mengalami out of control, yaitu pada data kedua 4, 5, 13, 15, 21, dan 25 dan 28. Maka karena out of control, maka harus dilakukan revisi terhadap peta kendali X-chart. Out of control ini terjadi dikarenakan adanya penyebab khusus pada data tersebut. Kemudian ini merupakan tabel R-chart. Ketika 30 sampel range diplot dalam R-chart, terlihat pada peta kendali di atas bahwa tidak ada data yang out of control, maka tidak perlu dilakukan revisi.
Kemudian pada tabel ini merupakan tabel data X bar dan X chart yang telah direvisi dengan menghapus data pada nomor 2, 4, 5, 13, 15, 21, 25, dan 28. Lalu hasilnya seperti ini. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah direvisi, dapat disimpulkan bahwa sampel data yang diambil mengenai pemilihan bahan baku produk telah berada dalam rentang kendali. Lalu pada poin 4.2, peta kendali CTQ atau CTP terpilih 2. Berikut merupakan datanya. Dari data kendali NP chart di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa titik yang mengalami out of control dari batas UCL dan LCL yang ditentukan di setiap sampelnya. Data yang mengalami out of control adalah sebanyak 2 data, yaitu pada data ke-5 dan data ke-25. Kemudian data ini akan dicari tahu lebih lanjut apa penyebab khusus yang mengakibatkan beberapa data mengalami out of control, lalu selanjutnya akan dilakukan revisi. Berikut merupakan data NP chart setelah direvisi dengan menghapus data pada data ke-5 dan ke-25. Dari peta kendali NP chart di atas dapat dilihat bahwa setelah dilakukan iterasi kedua dengan menghilangkan 2 data yang mengalami out of control pada iterasi sebelumnya, semua data yang diplot masih berada dalam kontrol. Oleh karena itu, NP chart menunjukkan masih berada di dalam kontrol, dapat disimpulkan bahwa proses berada dalam kendali pada tingkat yang dinyatakan. Kemudian, analisis fishbone. Berdasarkan proses pada peta kendali atribut, CTQ atau CTP terpilih 2, yaitu varian rasa menggunakan NP chart, ditemukan bahwa terdapat 2 data yang berada di luar batas kendali. Artinya, terdapat penyebab khusus sehingga data tersebut berada di luar batas kontrol. Penyebab tersebut diuraikan dalam diagram fishbone. Berikut merupakan diagram fishbone yang berisi uraian penyebab khusus tersebut. Yang pertama itu dengan adanya variasi bersumber dari man, machine, method, dan material. Dalam sudut pandang man, terdapat kurang teliti dalam membuat minuman dan dalam melakukan pemeriksaan oleh tim quality control. Hal ini dapat menyebabkan tidak terjaminnya mutu suatu produk. Oleh sebab itu, dapat menyebabkan produk tersebut defect. Hal ini perlu dihindari karena akan sangat merugikan untuk perusahaan. Kemudian dalam sudut pandang method, yaitu ada durasi pembuatan minuman dapat berpengaruh pada tekstur minuman. Apabila durasi terlalu lama atau terlalu sebentar, maka hasil yang dihasilkannya itu akan berbeda. Kemudian dalam sudut pandang material, jenis bahan baku dan jumlah bahan baku yang digunakan atau racikannya dapat berpengaruh pada rasa yang dihasilkan. Ini juga berhubungan dengan sudut pandang mesin. Apabila bahan yang digunakannya itu terlalu banyak atau teksturnya itu terlalu keras, maka kemungkinan mesin akan cepat rusak. Sekian penjelasan laporan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.